Hati-hati yang galbay 1 September 2024. Sekarang kita sudah berganti bulan ya. Kita sudah meninggalkan yang namanya 31 Agustus dan kita sudah beranjak ke 1 September 2024. Di sini saya perhatikan ini kan mendekati 4 bulan mau pergantian tahun. Dan Anda harus mempersiapkan mental Anda sebisa mungkin buat teman-teman semuanya. Karena akan banyak skenario yang diciptakan oleh debt collector pinjol, terutama buat teman-teman yang baru mengalami telat bayar atau baru jatuh tempo. Ya, kenapa seperti itu? Karena debt collector dari pinjol itu sendiri itu kan tidak beberapa orang yang benar-benar pegawai tetap di sebuah perusahaan itu gitu loh, tempat pinjolnya bekerja sama. Jadi nggak beberapa orang dari debt collectornya itu yang benar-benar jadi pegawai tetap. Sisanya adalah ada pegawai tidak tetap, ada yang hanya sebatas mungkin dari outsourcing, atau ada sebatas dari yang jelas di kontrak-kontrak gitu per 3 bulan, per 6 bulan gitu loh. Jadi mereka akan berlomba-lomba mengejar target mereka menjelang akhir tahun ya. Dan perekrutan besar-besaran debt collector juga terjadi di awal-awal September ini. Kenapa? Karena mungkin pergantian wajah lama dari debt collector yang lama dengan debt collector yang baru. Otomatis ketika pinjol atau dari perusahaan pihak ketiga dari tempat penagih hutang ini merekrut debt collector baru, mereka akan mendapatkan data-data nasabah yang telat-telat bayar. Otomatis mereka akan lebih gencar-gencar lagi dalam melakukan penagihan. Terus apa yang harus kita antisipasi Bang? Pertama, buat teman-teman semuanya, saya juga minta sama Anda semuanya adalah selalu jujur dan terbuka dengan keluarga. Ya, karena sesulit apapun, seberat apapun, keluarga adalah tempat pelarian nomor 1. Tempat yang paling nyaman, tempat kita berbagi. Tempat yang paling nyaman, tempat kita berlindung. Yang kedua adalah selalu berdoa. Ya, dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa sambil Anda pelan-pelan mencari jalan-jalan yang tepatnya untuk keluar dari semua jeratan ini. Yang ketiga adalah ya, tetap berpikir positif buat kedepannya. Jangan Anda pernah terpengaruh dengan skenario yang diciptakan debt collector. Jangan pernah Anda tertipu dengan drama-drama yang disampaikan oleh debt collector. Itu adalah cara untuk kita menghadapinya. Dan terakhir buat teman-teman semuanya, walaupun nanti saya akan bahas secara spesifik ya, secara spesifik saya akan bahas soal telepon, WhatsApp, dan email. Tapi yang jelas 3 komunikasi ini harus Anda hentikan. Ya, mulai dari telepon, mulai dari WhatsApp, mulai dari email. Kenapa? Karena melalui komunikasi itulah nanti skenarionya semuanya akan diciptakan oleh debt collector. Ya, jangan terlalu terfokus soal debt collector datang ke rumah, membawa RT RW, membawa polisi, membawa ke jalur hukum. Anda nggak usah terfokus dengan hal ini, karena debt collector akan bisa mengucapkan hal apapun. Yang penting bagi debt collector adalah bagaimana dia mencapai target untuk memenuhi target dia supaya dia mendapatkan gaji. Karena ini tekanan dari perusahaan dia. Ya, jadi makanya kita nggak usah terlalu terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang mana debt collector mau datang sama RT, debt collector mau datang sama RW, debt collector mau berkunjung atau misalnya mau membawa kita ke jalur hukum. Kita nggak perlu terfokus dalam hal itu. Ya, dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya yang nggak kalah penting. Ini Anda yang suka berhalusinasi atau disebut dengan overthinking, itu sudah saatnya untuk Anda hentikan ya, karena overthinking itu akan mencelakai diri Anda untuk jangka panjang. Dan overthinking itu juga lah nanti yang akan mengarahkan Anda soal melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Makanya saya lebih menyampaikan sama teman-teman semuanya, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, sambil pelan-pelan kita berusaha juga. Dan kita juga libatkan Tuhan dalam ini untuk memberikan petunjuk di balik cobaan yang Dia berikan ini. Ya, dan habis itu sering-seringlah berkumpul dengan kawan-kawan yang mana Anda bisa lupa satu permasalahan ini supaya Anda tidak tertumpu terus-menerus memikirkan masalah galbay pinjol, tidak mampu bayar pinjol, supaya tidak terlalu fokus dalam hal itu. Ya, dan habis itu tetap bekerja dan berusaha, kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalnya uang Anda sudah terkumpul, Anda bisa negosiasikan. Yang jelas persiapkan diri Anda untuk menghadapi semua teroran dan skenario yang mau diciptakan oleh pinjol di bulan September ini, karena ini 4 bulan mau pergantian tahun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan ini juga ada salah satu video juga buat teman-teman semuanya, yang mana video ini dia yang mengalami telat bayar dari 16 pinjol dengan total 180
juta, dia ketakutan ketika dihubungi debt collector, sampai dia ketakutan untuk disebarkan data juga. Dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini semuanya, teman-teman bisa simakin video ini. Silahkan. Habis itu lagi datanglah pertanyaan dari N ya. Halo, mau tanya apakah DC akan datang ke kantor? Saya nggak tahu DC apa nih yang mau dia tanyain. Apakah DC mau datang ke kantor? Ya, kalau DC itu kan sebenarnya dalam peraturannya tidak boleh mendatangi di luar dari domisili konsumennya. Jadi kalau misalnya dia datang ke kantor dalam konteks apa ini? Kalau konteks sebatas mengkonfirmasi di mana kita, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam konteks dia melakukan penagihan sampai ke kantor, itu tidak diperbolehkan, mau pinjol apapun. Ya, walaupun saya tidak tahu nih, pertanyaannya mau tanya apakah DC akan datang ke kantor. Saya nggak tahu juga DC-nya DC apa gitu loh. Kalau dia mau datang pun ke kantor ya silahkan, tapi jangan sampai menagih. Oke? Habis itu, Mas, saya ada pinjol 16 pinjol dengan total semua pinjaman 180 juta. Apakah kalau Gal by dia akan datang ke kantor and sebar data keluar kontak darurat? Mbak anggap aja 180 juta duit yang Mbak habisin, anggap aja Mbak membayar dengan hal itu gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah egois juga. Ketika kita menyatakan duit pinjol ini tidak bisa kita balikan lagi, ya sudah, kita persiapkan dengan risikonya. Apa risikonya? Dia datang ke kantor, misalnya gitu kan. Atau dia menyebarkan data ke kontak-kontak darurat. Menyebarkan data ke kontak darurat gimana? Dia sebar data ke kontak darurat yang konsepnya yang seperti apa? Karena sejak awal kontak darurat ini kita yang memberikan, kita yang mengizinkan. Ya kan? Kontak darurat, ada video saya ya, nanti Mbak bisa tonton juga video saya itu. Kontak darurat tidak bisa dilakukan tempat sarana penagihan. Ya, kontak darurat itu hanya mengkonfirmasi soal keberadaan debetur. Kalau debeturnya tidak bisa dihubungi, jadi tidak ada kontak darurat itu ikut ditagih juga. Ya, apalagi sampai disebarkan data. Sekarang saya kan nggak tahu nih 16 pinjol yang Mbak sampaikan ini apa aja, saya nggak tahu, karena yang bertanya pun juga tidak menjelaskan secara spesifik pinjol apa aja yang dia pinjam. Ya kan? Yang jelas dia hanya bertanya, saya ada 16 pinjol dengan total semuanya 180 juta. Harusnya ini kan lebih lengkap lagi ya kan. Kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya juga sama saya di Instagram, misalnya Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, jelaskan juga kapan pertama sekali Anda mulai minjam, dan kapan yang terakhir cair, dan berapa nominalnya semuanya. Ya kan, nama-nama aplikasinya. Karena gini, ada satu aturan dari OJK, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Ya kan, khusus pinjol legal. Sekarang Mbak ini menyampaikan dia terjebak dengan total 16 pinjol. Tapi kita nggak tahu nih pinjolnya apakah legal, apakah ilegal, kita juga nggak tahu. Dengan total 180 juta. Yang dia khawatirkan adalah soal DC datang ke kantor. Oke. Saya paham banget. Mungkin dalam pemikiran Mbak ini, seandainya DC datang ke kantor itu mempermalukan, dan dia akan resign dan dipecat dari sebuah perusahaan itu. Ya kan, di tengah situasi ekonomi sulit seperti ini, siapa yang tidak membutuhkan yang namanya pekerjaan? Ya kan? Tapi ingat lagi ya, ini buat teman-teman semuanya, saya sampaikan juga, bukan sok menggurui atau sok-sokan dengan pekerjaan yang begana yang begini, enggak gitu loh. Saya paham pekerjaan itu adalah sumber penghasilan dari teman-teman semuanya. Tapi ingat ya, selagi kita umat beragama, kita pasti meyakini dan mempercayai pekerjaan itu adalah rezeki, dan rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi bukan karena kitanya yang pintar, bukan karena kitanya yang hebat, bukan kitanya yang lulusan fakultas ini, fakultas itu, bukan itu. Tapi karena Tuhanlah yang menitipkan rezeki kita melalui perusahaan itu. Kalau soal kita mempunyai ijazah, kita mempunyai sertifikat, itu hanya persyaratan. Ya, karena rezeki kita ada di situ, makanya prosesnya semuanya lancar. Dan Anda nggak perlu khawatir juga soal dengan Anda terjebak di pinjol, terus mereka menghubungi kantor, terus Anda langsung dipecat. Nggak usah khawatir dengan hal itu. Kenapa? Selagi rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, berat dari pinjol ini, masalah yang Anda hadapi, Anda tidak akan dipecat. Selagi Tuhan mengatakan rezeki Anda masih ada di situ. Tapi kalau rezeki Anda tidak ada di situ, tanpa ada masalah pinjol pun, Anda akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir teman-teman bersyukur karena Anda telah mendapatkan pekerjaan yang saat ini? Ya, bukan soal membandingkan, oh gaji Anda besar, wah, oh Anda orang hebat, bukan itu. Tapi kapan Anda pernah bersyukur, mengucapkan terima kasih sama Yang Maha Kuasa karena Anda telah diberikan pekerjaan yang seperti ini? Ya, tanya sama diri masing-masing, jangan sampai ketakutan yang terlalu berlebihan. Oke? Oke, ini yang terakhir ya. Malam Pak, saya punya hutang pinjol yang dari awal cuma 1,5 juta. Sekarang jadi beberapa pinjol.
Aku ada hutang karena gali lubang tutup lubang. Ya memang karena gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah sama sekali, ya kan? Bunga yang mencekik tinggi hingga membuat hutang saya menjadi 80 jutaan. Ya wajar lah. Karena yang Anda gali dengan yang Anda tutupi tidak seimbang. Anda menggali 2, yang Anda tutupi 1. Anda menggali 4, yang Anda tutupin 2. Anda menggali 8, Anda tutupin 4. Jadi berkembang dia gitu loh. Karena pencairan pertama yang kedua itu tidak akan sama gitu loh. Itulah makanya dibilangin tidak ada satu solusi pun tentang hutang yang menyelesaikan hutang dengan cara berhutang, tidak ada orang yang mengarahkan. Yang ada adalah menyelesaikan hutang dengan cara usaha. Makanya daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar pinjol. Oke? Saya sudah tidak sanggup untuk membayar hutang yang sekian banyaknya itu. Saya gali lubang tutup lubang karena saya takut akan ancaman-ancaman DC, teror-teror DC. Inilah pemicunya. Sesuai nggak yang dengan yang saya sampaikan? Dia gali lubang tutup lubang karena dia takut ancaman-ancaman DC dan teroran-teroran DC. Ancaman DC itu berkeliaran via WhatsApp, berkeliaran di telepon, berkeliaran di email. Kalau memang dia mau mengatasi gali lubang tutup lubang, kenapa tidak diputus komunikasinya? Kan dia bilangin, karena dia takut akan ancaman. Ya kan? Ancaman DC dan teroran DC. Benar nggak pemicu dari gali lubang tutup lubang? Karena komunikasi Anda masih lancar. Terbukti apa tidak? Ayo teman-teman semuanya, isi dalam kolom komentar. Benar apa tidak? Karena ancaman DC lah terjadi Anda gali lubang tutup lubang. Kalau Anda sudah tahu ancaman DC lah yang berpengaruh sebenarnya, kenapa Anda tidak memutus semua komunikasi yang ada? Mulai telepon, WhatsApp, dan email. Ya. Habis itu, saya belum pernah telat bayar, tapi rasanya sudah nggak sanggup, saya sudah tidak punya uang. Gaji saya pun nggak bisa bayar cicilan. Dia tidak pernah telat bayar, tapi Anda gali lubang tutup lubang. Dengan Anda gali lubang tutup lubang, itu sudah dikatakan Anda telat bayar. Ya kan? Kalau nggak mungkin dong terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau Anda bilang saya tidak pernah telat bayar, ya wajar kan ada terjadi gali lubang tutup lubang. Dari gali lubang tutup lubang itulah yang disebut dengan telat bayar. Makanya terjadi gali lubang tutup lubang. Ada desakan, ada dorongan. Ya, ini yang mau diantisipasi dari teman-teman semuanya, terutama yang masih mengalami galbay di 2 aplikasi. Tahan sampai di sana, putus semua komunikasi Anda. Karena satu-satunya pemicu yang membuat Anda ketakutan adalah komunikasi yang masih ada. Itu adalah sumber kekuatan pinjol. Ya. Dan habis itu yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya butuh dana talangan untuk melunasi pinjol-pinjol ini. Gimana ya Pak solusinya? Anda nggak kapok. Anda diberikan gali lubang tutup lubang itu kan dana talangan. Lunasi apa lagi? Sekarang paksa diri Anda untuk berhenti bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Sehebat-hebatnya Anda gali lubang tutup lubang, tetap Anda akan kalah. Walaupun hari ini duit pinjol ada sebanyak 80 juta sama Anda, tapi duit Anda lebih banyak dari itu pada pinjolnya. Ya, masih juga mencari talangan dana, gila, aduh. Harusnya paksa diri Anda putus komunikasinya, selesai perkaranya gitu loh. Tapi kalau Anda biarkan komunikasi ini, Anda akan didesak setiap hari, Anda diancam setiap hari, diteror setiap hari. Ini yang membuat pemikiran Anda kacau. Ya, ayolah teman-teman semuanya, buka lagi logikanya. Ini kayak mana konsepnya? Dia sudah bilangin dia gali lubang tutup lubang, masih juga dalam pikiran dia cuma satu, mencari talangan dana. Gila kalau kayak gitu. Ya kan? Nanti habis semuanya. Kalau ada rumah, mau gadaikan rumah, nanti mau tidur di mana? Kolong jembatan. Belum tentu menjamin ada talangan dana hutang pinjol itu bisa kamu lunasi. Sudah banyak orang yang mencoba. Ya, makanya hari ini tahan dirimu, lawan semua ketakutan yang ada, badai pasti berlalu. Oke? Kalau nggak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kenapa tidak minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa? Ya kan? Aduh, gila. Keluarga saya tidak tahu menahu soal saya punya hutang di pinjol. Karena saya takut keluarga saya tahu, makanya saya gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Makanya jangan berbohong. Sekecil apapun masalah, kalau Anda berbohong akan memberatkan. Ya, nggak perlu Anda tutupi dari keluarga. Saat kita terdesak, di saat kita tidak ada lagi hal atau petunjuk lainnya, keluarga adalah tempat berlindung paling utama. Sekarang keluarga Anda bohongi. Jangan. Carilah waktu-waktu tertentu, momen-momen yang tepat, coba ceritakan sama keluarga. Kita bercerita sama keluarga bukan berarti kita meminta keluarga untuk bayar, tapi lebih meringankan pemikiran kita supaya jangan ada lagi beban yang kita pikirkan.
Ya, semakin Anda menutupi dari keluarga, semakin terjadi gali lubang tutup lubang. Semakin Anda didesak dengan berbagai macam ancaman dari debt collector. Ya, sadar ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada. Kalau misalnya Anda bilang, saya cerita sama keluarga, orang tua saya mati nanti bang, dia riwayat jantung. Hidup mati seseorang bukan karena masalahmu kawan. Ya, hidup mati seseorang itu sudah ditentukan. Tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Ya kan? Saya diusir bang oleh orang tua nanti kalau saya jujur. Tidak seburuk yang kamu bayangkan fakta yang terjadi. Oke, lawan semua overthinking itu. Oke. Saya masih ingin nama saya baik-baik saja, tapi ini malah menjadi bumerang buat saya. Saya malah terjerat hutang sekian banyak. Selagi masih ada kamu menyelamatkan yang namanya nama baik, kamu akan terjebak dalam hutang yang 10 kali lipat lebih besar dari ini. Ya. Stop soal nama baikmu. Nama baikmu itulah yang menjadi senjata kuat bagi si pinjol. Sekarang mau apa tidak, putus semua komunikasinya, buang kartu, hapus WA, ganti email. Selesai perkaranya, cari waktu-waktu yang tepat, jujur sama keluarga. Itu jalurnya, ya. Habis itu mau cerita ke teman atau keluarga, saya malu. Gak usah malu. Sama temanmu gak penting juga, sama keluargamu yang paling penting. Kalau sama temanmu, hati-hati nanti aibmu hari ini akan dibongkar oleh temanmu sendiri, karena tidak ada kepercayaan yang bisa kita tanam kepada manusia, karena kalau kita terlalu menggantungkan kepercayaan pada manusia, kekecewaan yang akan dapat. Ya, jadi jangan buka aibmu sama temanmu walaupun dia orang yang kamu percaya sendiri, karena pengkhianat itu muncul dari orang terdekat. Ya, tidak pernah pengkhianat itu dari orang jauh. Oke? Jadi nggak usah buka sama temanmu, tapi bukalah sama keluargamu. Hidup saya nggak tenang pak, saya kepikiran terus, tolong solusinya. Solusinya, putus semua komunikasi yang ada, tingkatkan ibadahmu, minta petunjuk sama yang maha kuasa, nggak usah sok-sokan hidup di atas dunia ini gitu loh. Di samping kamu mencari solusi, kamu juga berdoa dan sujud sama yang maha kuasa, laksanakan kewajibanmu, nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan melalui entah siapa. Ya, yang jelas berdoalah. Tetap berusaha, cari ide-ide yang bagus gitu loh. Jangan tertumpu hanya semata, weh saya harus menyelamatkan nama baik. Saya si A, saya di kampung terkenal anak orang kaya. Bapak saya terpandang, ibu saya terpandang. Bukan saat ini. Ya, bukan saat ini, bukan sama pinjol. Kalau sama pinjol, hancur semuanya gitu loh. Kalau kamu masih memandang hal itu, sekarang adalah paksa dirimu untuk keluar dari sini, putus semua komunikasi yang ada, ambil satu keputusan, saya akan hadapi ini apapun itu nanti. Harus seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, agak keras sedikit, jadi teman-teman gak usah khawatir juga. Keras sih keras, tapi tetap nyambung dengan konsep yang ada gitu. Begitulah cara saya menyampaikan supaya teman-teman sadar, karena kalau gali lubang tutup lubang ini terus Anda ikutin, yang ada Anda akan hancur lebih parah daripada ini. Oke, jadi dari saya mungkin segitu aja dulu gitu loh. Nanti kita lanjutin, yang mau ikut dengan live saya nanti bisa aktifkan notifikasinya. Nanti ketika saya live Anda mendapatkan pemberitahuan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.